teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Naura, Mbak Aini, Mbak Mamah Bubu ya. Siap Mbak Titi, Mbak Iva, Mbak Dasini ya. Oke, siap Mbak Zia Hisma, Mbak MD Ali. Oke, Mbak Safirah, Mbak Mimin, Mbak Taurus. Masya Allah ya. Alhamdulillah aku sehat. Teman-teman boleh tanya lagi, diulang lagi aja pertanyaannya. Kalau tadi tidak terjawab ya sama aku ya. Karena masih absen masuk kelas ya. Oke, kakak geng ya. Oke, apa tadi lewat ya? Ustazah, boleh nggak zakat diberi ke saudara yang nggak kerja? Boleh, nggak masalah. Yang penting saudara kita itu fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh zakat diberikan kepada mereka, nggak jadi masalah. Ibu, saya jual emas, wajibkah dizakati 2,5%? Enggak. Emasnya yang tadinya wajib dizakatkan. Kalau sekedar jual nggak wajib zakat. Oke, Ustazah, saudara kaya nggak bisa dikasih zakat ya. Ustazah, vitamin apa? Fresh terus, info dok. Banyak banget ya teman-teman offline-ku juga pada nanya vitaminnya apa sih. So far aku cuma nggak terlalu banyak vitamin kimia sih. So far aku cuma sehari-hari disebut nggak nih ya mereknya. Agak khawatir aku, aman nih. Oke, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada anak kandung sendiri? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Oke, aku sehari-hari macam cuma minum Herbalife sama macam madu. Tapi kalau seandainya lagi capek banget baru aku booster dengan vitamin. Tapi nggak setiap hari vitaminnya. Karena menjauhi kimia. Jadi setiap hari produknya Herbalife ya. Udah 7 tahun seperti itu. Tapi so far sih bukan karena sekedar itu sih. Cukup tidur aja sih teman-teman ya. Suplemen nggak tiap hari aku sekarang. Ya ngurangin lah udah nambah usia kan khawatir banyak kimia. Tapi kalau keluar kota minum terus suplemen ya. Oke Ustazah, oke aman ya. Sedekah tapi nggak dilafalkan niatnya gimana? Nggak masalah Mbak ya. Jadi kalau sedekah tidak dilafalkan itu tidak ada problem ya Mbak. Ustazah, kalau kita ngurus orang tua malah uang pensiun dikasih ke kita, itu gimana? Nggak masalah, yang penting kan dia sedekah ya. Oke siap Mbak Tari. Oke siap ya. Rahasia muka kinclong, apa nih pertanyaannya hari Minggu ya. Aku pakai ini aja, pakai itulah skincare ya, masker, scrub sekali seminggu di rumah aja. Karena nggak sempat juga sering-sering keluar. Terus juga krim siang, krim malam gitu aja. Seperti teman-teman juga. Oke Ustazah, boleh nggak berzikir sewaktu datang bulan? Boleh ya. Orang yang haid boleh sholawat ya. Masih ada Mbak Guntur ya. Boleh sholawat, boleh orang haid boleh sholawat, boleh zikir, boleh ingat kekurangan diri, boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah, zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bisa dibaca 100 kali enggak? Bisa dibaca 100 kali bisa, enggak jadi masalah. Ustazah, iya minta halal hutang sama orang tua semasa hidupnya tetapi tidak ada saksi sah. Bahkan dia menghalalkan dalam hatinya itu sah kok, dianggap sebagai sebuah keikhlasan. Zakat boleh dikasih ke anak teman yang piatu. Boleh, tapi kalau dia belum balik kasih ke bapaknya. Ya, yang fakir atau miskin. Kalau nggak fakir miskin nggak bisa. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya,
Ustazah, saya minta doanya, amin. Semoga Mbak Sujia cepat sembuh ya. Sedekah subuh untuk ke kondangan gak masalah. Kita punya sedekah subuh, kita kasih ke kondangan, itu gak jadi masalah ya. Ustazah, sholat sunnah emang gak pakai iftitah. Seluruh jenis sholat sunnah gak ada yang wajib iftitah. Bahkan sholat wajib pun tidak wajib iftitah. Gak baca iftitah gak apa-apa ya. Ustazah, tapi sayang kalau gak dibaca ya. Ustazah, kafarat pakaian diberikan kepada saudara, syaratnya dia du'afah, dia fakir atau miskin, boleh. Belakangan ini saya nggak pernah dikasih uang oleh suami. Kalau ngambil uangnya ngomong nggak? Kalau tidak dikasih uang untuk kebutuhan keluarga, boleh ambil uangnya diem-diem. Ya, itu kata Rasulullah, bukan kata Ustazah Nela, ya. Suatu ketika istrinya Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah suamiku pelit, tapi dia mampu." Apa kata Rasulullah? "Khuz, ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya." Sentul hadir, iya Masya Allah ya. Di Mekah kan perempuan ikut sholat Jumat, itu niatnya gimana? Niatnya sholat Jumat. Sering mau makan, gak doa, apa termasuk golongan orang yang gak bersyukur. Nanti gak ada berkah dalam makanannya. Jadi kalau mau makan tidak usah doa gak apa-apa. Yang penting baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau seandainya teman-teman dalam kondisi lupa baca bismillah. Misalnya nih mau baca bismillah tapi lupa. Maka teman-teman cukup ucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan akhir. Ya. Ustazah lagi mens kirim Al-Fatihah ke orang tua yang meninggal boleh. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Misalnya nih ada orang meninggal, kita sekedar bersolawat, ya kemudian kita mengirimkan Al-Fatihah buat dia, ya atau kita sekedar melakukan berdoa untuk dia, nggak masalah. Ustazah, oke, kalau sudah dihalalkan hutang sama orang tua semasa hidupnya, tetapi saudara menuntut nggak bisa. Orang tua sudah mengikhlaskan, segala yang sudah diikhlaskan tidak bisa diwariskan. Ustazah, kalau sedekah subuh itu dimasukin ke celengan sendiri, apakah termasuk sedekah? Nanti gunanya untuk apa? Jika sedekah subuh yang dimasukkan ke celengan sendiri untuk orang lain, ya untuk teman, kasih traktir makan kawan, kasih makan kucing, nggak apa-apa. Itu namanya sedekah juga. Cuman teknisnya masuk ke celengan. Tetapi ketika celengan itu nanti untuk beli HP teman-teman, untuk beli motor teman-teman, untuk bayar hutang teman-teman sendiri, itu namanya tabungan. Nah, beda sedekah dengan tabungan, sedekah untuk orang, tabungan untuk diri sendiri. Ustazah, oke, selama ini saya takut lagi haid gak berani doa buat orang tua. Nggak apa-apa Mbak, ya Mbak boleh bersalawat, Mbak boleh kirim Al-Fatihah, Mbak boleh baca sekedar doa-doa pendek dalam hati, boleh berdoa untuk orang tua, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya, jadi nggak masalah Mbak. Berdoa saat haid nggak masalah, ya it's okay. Ustazah, sedekah 2,5% buat buat anak nggak? Kalau 2,5% tuh zakat Mbak Lili. Kalau sedekah enggak 2,5%, sedekah bebas. Kalau sedekah boleh untuk anak, kalau zakat enggak boleh untuk anak, ya. Uang sedekah subuh boleh dipakai dulu enggak? Sebenarnya gini Mbak, sedekah subuh itu kan enggak wajib ya. Cuman kan kita kumpulkan di rumah kan, 2.000, 2.000, lewat cendol. Aku mau belilah cendol pakai uang sedekah subuh. Bisa, enggak dosa. Kita tetap dapat pahala satu kebaikan, namanya pahala niat berbuat baik. Ya, namanya niat berbuat baik. Satu pahala kebaikan. Hanya saja problemnya adalah apakah kita harus ganti? Tentu tidak. Kalau diganti alhamdulillah, kalau nggak diganti nggak apa-apa. Karena gimana pun sedekah itu sunnah, dia nggak sampai ke tahap wajib. Kuning-kuning habis haid boleh sholat nggak boleh. Sampai cairan kuning atau hitam berubah menjadi cairan putih. Ustazah, apakah diharuskan sholat sunat berjemaah? Tidak. Gimana kalau suamiku nggak ngasih nafkah padahal kerja? Tergantung Mbak. Kalau Mbak ridho suaminya tidak berdosa. Kalau Mbak nggak ridho suaminya berdosa.
Dan salah satu yang menyebabkan seorang perempuan boleh menggugat suami adalah ketika dia tidak memberikan nafkah. Itu termaktub dalam buku nikah. Tapi kalau Mbak ridho silahkan. Selama Mbak nggak ridho, selama itu pula suami Mbak berdosa. Apakah saya berdosa kalau jengkel pada suami yang gila kerja, jalan komunikasi? Wah ini dia repot nih. Gila kerja jengkel. Ini Mbak. Yang lain temanku jengkel suaminya nggak kerja. Hidup ini memang gak ada yang sempurna ya guys. Kadang-kadang yang kita mau adalah apa yang diinginkan oleh orang lain ya guys. Suami gila kerja, kita jengkel juga. Suami gak kerja, jengkel juga. Ya itulah hidup. Makanya sebelum ke suami kerja dan gak kerja ini saya mau sampaikan. Kita ini guys, mau kita baik, ada yang mandang kita buruk. Mau kita buruk, ada yang mandang kita baik. Mau kita cantik, banyak juga yang bilang sok cantik. Lah kita jelek dibilang gak perawatan. Kalau kita kaya, kita dibilang cinta dunia. Kalau kita miskin, kita dibilang pemalas. Itulah hidup. Makanya teman-teman tidak usah banyak pikirkan pendapat orang ya. Jangan, teman-teman gak akan pernah sempurna di mata siapapun. Demi Allah gak akan pernah sempurna. Sekelas Rasulullah aja yang luar biasa akhlaknya, tidak sempurna. Jadi biasa itu ada orang yang gak suka sama kita, membantah kita, menzolimi kita. Biasa itu. Mau kita hebat dibilang kita cinta dunia, mau kita gagal dibilang kita males gitu kan. Cuma kamu yang sempurna. Bisa aja Mbak Soleani pagi-pagi gombal pula si kawan ini guys. Nah kayak gitu. Seperti itu nah, suami gak kerja dibilang suami jengkel, suami aku gak kerja. Suaminya kerja tetap ada yang jengkel juga dan mungkin ada juga yang suka kayak gitu kan. Nah itu sebagai ibroh sih, bukan aku maksudnya Mbak yang tadi, bukan. Ibroh bagi kita semua bahwa hidup tuh ya seperti itu, iya kan? Iya nggak? Nah kayak gitulah teman-teman ya. Nah jadi kalau suaminya gila kerja mungkin dia punya kepribadian korelis. Orang korelis itu kerja aja terus. Dia kerja dan dia hanya ingin melingkungi dirinya dengan orang-orang yang mendukung pekerjaannya. Dia ambisius, dia futuristik. Ada orang-orang yang gak bisa diam, suka kerja. Dan orang bingung ngelihat dia. Dia kerja aja terus gitu. Itu orangnya adalah korelis. Nama sanguinis, korelis atau melankolis korelis. Tapi kombinasinya korelis. Nggak apa-apa, yang penting positif Mbak. Ketika Mbak ingin mendapatkan perhatiannya, Mbak harus ngomong banget-banget. Bang, aku pengen ngomong nih, denger pasang bluetooth, pasang isi kepala. Kayak gitu. Aku punya banyak rekan yang korelis yang kalau ngomong terus dibilang ya pakai kepalamu. Oh ya aku mau ngomong penting. Oke Nel apa? Kalau enggak dia enggak, cuek aja. Karena yang dia pikirkan di kepalanya hanya kerjaan dia. Kayak gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak apa-apa. Oke ya. Ketika wanita meninggal di rahimnya apa ada spiral? Enggak masalah ya. Saya selalu mengikuti ceramahnya. Aman ya. Terima kasih ya. Kalau sholat jamaah dapat pahala jadi banyak ya. 27 derajat ya. Oke, iya. Ustazah, saya baru tahu kalau puasa Yaumul Bid sudah lewat. Gimana caranya supaya bisa puasa? Bisa ketemu di bulan depan untuk puasa Yaumul Bid atau masih bisa puasa 2 minggu ke depan 3 hari puasa Yaumul Bid di bulan Safar tapi tidak dapat lagi pahala afdol puasa Yaumul Bidnya. Tapi sekedar berpuasa aja ya. Ustazah, emang benar bangun rumah tinggal nggak boleh kalau masjidnya yang di tingkat posisi rumah sampingan? Tidak ada dalil jelas yang menjelaskan tentang itu ya. Sedangkan gedung-gedung yang ada di kota Mekah lebih tinggi dibanding Ka'bah pun nggak masalah ya. Ustazah, orang perempuan lebih baik sholat di masjid apa di rumah aja? Lebih baik berjamaah di rumah maupun di masjid terserah. Yang penting berjamaah ya. Oke, yang penting berjamaah ya. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid. Ya, ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid, tidak dilarang ke masjid ya. Yang penting jangan tabarruj, yang penting jangan berlebihan, yang penting jangan banyak gaya, yang penting niatnya karena Allah bukan untuk ngeliatin mantan ya. Ustazah, apakah sebelum haji boleh umroh? Boleh. Rasulullah itu umroh malah dulu baru haji. Kalau sudah witir setelah Isya, kirim Al-Fatihah ke Rasulullah dan orang tua boleh, nggak masalah. Ustazah, jodoh apakah itu takdir? Jodoh itu pilihan, dia bukan takdir mubram ya, pilihan ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, wudu telapak tangan nggak sengaja megang bulu bawah, batal nggak? Kalau menyentuh alat kelamin dengan tangan itu batal, langsung mutlak batal. Tapi kalau ada alas nggak batal ya. Ustazah, bagaimana menyikapi mertua yang suka pinjol? Dulu sudah pernah kami bantu, tapi sekarang berhutang lagi dan minta bantu. Jangan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, jangan bertolong-menolong dalam keburukan, bertolong-menolonglah dalam kebaikan. Kalau dia minjam uang untuk bayar pinjol, jangan dipinjamkan. Kalau kita menolong itu semua, berarti kita bertolong-menolong dalam keburukan ya. Oke, Ustazah, boleh nggak sebentar ya, pelan-pelan ya. Zikir tanpa wudhu boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Zikir, berdoa tidak wudhu tidak masalah teman-teman ya. Zikir, doa nggak wudhu nggak masalah ya. Sama dengan setelah kita sholat, kita kemudian mau zikir dan doa, itu harus wudhu nggak? Enggak. Batas wudhu itu adalah salam ke kanan ya. Salam ke kanan ya teman-teman ya. Salam ke kanan, salam ke kiri kalau kita nggak wudhu nggak masalah ya. Setelah itu kita zikir dan doa tanpa wudhu nggak jadi masalah ya. Ustazah mau sholat berjemaah ke masjid ya, tapi cuman saya sendiri perempuan nggak boleh. Ya, la sholat al-fardi fi ma waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof ya. Jadi harus ada perempuan lain ya. Ustazah, sholat pakai kaos kaki boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah laki-laki saat tawaf pakai kaos kaki. Itu yang nggak boleh. Lipstick pula. Lipstick aku button scruff ya. Ustazah, kalau sholat 2 rakaat tapi tiba-tiba lupa menjadi 3 rakaat gimana? Sujud sahwi, Mbak. Kalau lupa rakaat ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 aja dulu. Atau kalau kelebihan sebelum salam boleh sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Salam kanan, salam kiri. Itu dia ya, ini dia. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Zah, jika disuruh membuat nota palsu, jangan, itu berdosa ya. Ustazah, kalau suka main game dosa nggak? Main game itu nggak dosa. Tapi kalau main game terus, terlalu banyak yang mubah. Nggak boleh. Kita nih hidup kurangi yang mubah, perbanyak yang sunnah. Main game boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Ya, kemudian ngobrol boleh, kurangi, ganti dengan berzikir. Ya, apalagi baring-baring boleh ganti dengan ke masjid misalnya. Ya, nggak boleh dijadikan hobi. Yang mubah nggak boleh dijadikan hobi. Aku hobi nonton nggak boleh. Aku hobi main game nggak boleh. Aku hobi dijadikan hobi nggak boleh. Ya, hobi itu pada sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan ya. Kalau uang 50 juta wajib zakat nggak? Uang apa dulu? Kalau penghasilan wajib zakat. Kalau tabungan belum wajib zakat. Tabungan yang wajib zakat itu kalau udah 170 juta lebih. Kalau penghasilan per bulan 50 juta wajib zakat. Uang 50 juta wajib zakat enggak? Uang apa ini? Kalau di uang penghasilan wajib zakat. Kalau di uang tabungan dia belum wajib zakat ya. Ustazah tiap hari baca Al-Muluk dan doa selamat. Mantap, Masya Allah ya. Oke, nah gitu ya. Ya Allah, jilbab Ustazah bagus-bagus. Jadi pengen dibeliin istri. Ini button scruff juga. Ya, Ustazah, kalau sementara ngaji kita ngobrol boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Wah, ada yang sayang istri guys. Jadi begini ya. Tadi aku mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya tadi guys? Lupa pula aku jadinya nih.
Oke, sebentar ya. Oh, ngaji tapi ngobrol. Kita ngaji, ada orang ngajak ngobrol. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti ngaji lagi, ada ngobrol lagi, nggak apa-apa. Atau ngaji, terus ada orang yang belanja, kita lagi di kedai, kita jualan, nanti lanjut, nggak apa-apa. Yang nggak boleh ngobrol tuh iktikaf di masjid. Diam sendiri, jangan ngobrol. Tapi kalau sekedar ngaji, boleh ya. Baca solawat tanpa wudhu nggak masalah ya. Solawat, zikir, berdoa, mengingat kekurangan diri tanpa wudhu nggak jadi masalah ya. Ustazah, gigi palsu boleh dibawa sholat nggak? Boleh. 20 juta wajib zakat dong. 500.000 setiap bulan. Zakat kan ya. Ustazah, oke. Apa utang untuk bayar, apa boleh utang bank untuk bayar pelunasan haji? Jangan. Usahakan pinjam ke saudara aja. Atau jual asetnya untuk melunaskan hajinya. Jangan pinjam uang riba untuk berangkat umroh atau haji. Berarti niat kita benar, cara kita salah ya. Oke ya. Nah, berarti niat kita benar, cara kita salah ya. Ustazah, gigi palsu dibawa sholat boleh, nggak jadi masalah ya. Apakah pakai lipstik itu tabarruj? Enggak. Tabarruj itu adalah ketika berlebihan dibanding orang lain. Contoh misalnya eyelinernya sampai bulat ke sini, shit ya tabarruj. Atau terlalu tebal dempulnya, atau lipstiknya yang terlalu warnanya berlebihan. Pokoknya ketika kita lewat orang cuma lihat kita doang. Itu tabarruj ya. Tapi kalau sekedar lipstik, sekedar bedak atau blush on sedikit itu enggak tabarruj. Tabarruj itu mbak lain dibanding yang lain. Contoh tindi ya. Kemudian dia pakai emas gigi untuk gaya, pakai berlian di gigi, pakai tindik di lidah, dia pakai subang 3 tindiknya, itu tabarruj. Tabarruj itu lain daripada yang lain, paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau haid boleh pegang Al-Quran atau mengaji? Di handphone aja jauh lebih bagus ya. Gimana cara ngomong cepat kayak Ustazah? Mohon. Karena sudah ngomong terus, aku udah 22 tahun aku berdakwah dari kecil ya. Dilatih aja ya mbak untuk ngomong lebih cepat ya. Tapi buat kepentingan apa pak? Kalau nggak penting banget ngomong lambat aja nggak apa-apa sih. Aku ini cepat nih karena bu dosen aku yang di depan nih banyak kali pertanyaannya guys ya kan. Nah aku cepatin ngomongnya. Kalau nggak terjawab semua. Banyak kali aku diuji nih ya. Aku lagi jadi mahasiswa nih udah bajuku putih ya kan. Ustazah, kalau sedekah subuh atau zakat boleh dikasih ke ibu yang masih hidup nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Zakat nggak boleh, zakat nggak boleh ke ibu. Kalau sedekah boleh ke ibu, ya. Ustazah, saya pengen sehari bersama Allah, tapi aku selalu seharian sibuk zah. Allah juga tidak menuntut kita seharian untuk selalu ibadah. Karena ada dalil wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian kehidupan dunia, jangan kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan juga untuk dunia kita. Pernah suatu ketika aku cerita sedikit ya, seorang sahabat Nabi yang dia dari subuh dia itikaf sampai syuruk, dia tetap di masjid sampai duha. Rasulullah marah. Kenapa kamu masih di sini? Saya itikaf ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak bekerja? Ada tetangga yang ngasih aku makan ya Rasulullah. Tetanggamu yang ngasih kau makan lebih baik dibanding kau yang ibadah terus. Jadi waktu dia ada untuk ibadah, ada untuk bekerja. Ya, jadi mbak boleh bangun sepertiga malam. Mungkin waktu subuh mbak maksimalkan menjelang syuruk dan duha. Baru kemudian mbak bekerja. Jadi imbang dunia kita ya. Oke, Ustazah, nggak bisa dia sholat terus ya, sementara nggak cari rezeki, nggak boleh ya. Hal mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jadi semoga dunia kita mapan, akhirat kita mantap ya. Ustazah, setelah kita berwudu, kalau kita mengorek kuping atau mengorek hidung, batal nggak? Nggak. Ya, Ustazah, orang yang meninggal minta dimakamkan di keluarganya. Lantas kalau beda tempat, apa kita nggak bisa bertemu? Kita bertemunya nanti di surga. Ya, mau dimakamkan dia di sebelah keluarga, sebelah istri, sebelah anak, sebelah mantan, tetap akan dikena siksa kubur kalau kita banyak dosa. Posisi makam tidak bisa meringankan beban siksa kubur kita. Bolehkah istighfar di dalam hati? Boleh, nggak usah pakai mikrofon kalau istighfar, nggak usah kasih tahu aku juga, dalam hati nggak apa-apa. Ustazah, oke, satu wudu dari asar sampai isya,
Kalau dipastikan nggak batal boleh. Wudhu itu boleh untuk beberapa kali sholat. Tapi pastikan memang tidak batal ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana gigi palsu dibawa meninggal. Kalau dia buka pasang, nah teman-teman boleh dibuka. Kalau dia permanen, jangan dibuka. Ya, kan itu nanti menyakiti jenazah. Toh gigi palsu itu sesuatu yang tidak jadi problem ya. Oke. Ustazah, oke. Siap Mbak Tari ya. Ustazah, adekku mentingin main game ketimbang sholat, banyak yang seperti ini. Ya ingatkan, doakan saja. Ingatkan, doakan. Perkara dia mau atau enggak, nanti itu urusan Allah ya. Ustazah, oke, mengurus makam anak dapat pahala enggak? Tentu ya. Oke, siap Mbak Rana. Ustazah, oke. Kalau sering haid terus besoknya nggak ada, boleh sholat nggak? Selagi dalam masa haid jangan sholat. Selagi dalam masa haid. Masa haid itu masa yang hari Mbak terbiasa haid ya. Ustazah, oke. Bolehkah wanita itu ke kuburan? Ada dalil begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Jadi dulu wanita nggak boleh ziarah kubur guys. Sekarang udah dibolehkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah dan ditanya oleh sepupunya. Min aina ant? Ya Mbak Rosa, dari mana kamu? Maka Aisyah berkata dari ziarah kubur. Lalu kemudian sahabatnya berkata lagi, bukankah Rasulullah melarang wanita ziarah kubur? Rasulullah bilang, maka Aisyah bilang dulu dilarang, sekarang udah enggak, gitu kan. Nah, suatu ketika Rasulullah jalan di antara kuburan, beliau lihat dua orang wanita yang menangis di kuburan. Rasulullah mengatakan bertakwa dan bertawakallah. Rasulullah enggak suruh pulang. Ini tanda perempuan boleh ziarah ya. Kalau keluar flek karena pasang KB, apakah wajib sholat? Akumulasinya sama ya, 15 hari ya. Ustazah, kami pernah memandikan jenazah, ada kayak permata di giginya, buka. Kalau bisa dibuka, buka. Karena sesuatu itu tidak disyariatkan. Kalau dia ada kutek, kikis. Karena itu tidak dibolehkan. Kalau dia ada kutek, kikis. Tapi kalau gigi palsu kan itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi tidak perlu dibuka. Ya buka. Ya kalau dia pakai bigen, rambutnya merah, gunting. Karena itu nggak dibolehkan dalam ajaran Islam. Kalau dia pakai behel, kebanyakan harusnya dibuka. Ya. Ustazah, tapi selalu makan dulu. Apakah sah sholatnya? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Teman-teman habis wudhu, lalu kemudian teman-teman setelah itu makan atau minum, ya ngopi. Setelah itu teman-teman berwudhu, setelah itu sholat gak masalah. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Kalau ada tato gimana Zah? Tato itu dipakai oleh orang yang gak ngerti, lalu kemudian dia hijrah, lalu kemudian dia hapus semampunya, lalu dia tetap sholat walaupun pakai tato, insya Allah Allah maafkan kok. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang mensucikan diri. Dasar hukum gaji, kaidah fikih Pak. Coba dipahami kaidah fikih. Dasar hukum zakat gaji. Coba nih kaidahnya ya. Taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan Pak. Ya ada kalanya sebuah hukum itu menyesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu Pak. Aku yakin Bapak mengatakan bahwa pada masa Nabi tidak ada zakat gaji. Jelas Pak, karena pada masa Nabi orang tidak bergaji Pak. Di masa Nabi orang itu sekedar zakat pertanian, perkebunan dan peternakan. Tapi sekarang gimana Pak? Taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Sekarang orang yang gajian, dokter spesialis lebih kaya Pak dibanding peternak kerbau, peternak kambing. Maka itu kaidah fikih kontemporer menyatakan, oh oke, dia adalah bagian dari sesuatu yang layak ditaghayyur. Karena hukum Islam itu ada dua Pak, thawabit dan mutaghayyir. Thawabit itu hukum Islam yang tetap, ya dia tidak bisa berubah. Sholat 5 waktu tidak bisa berubah sampai kapanpun. Tapi ada hukum yang mutaghayyir, yaitu berubah sesuai dengan perubahan zaman ya Pak. Oke.
Ustazah, bukankah gigi palsu itu nggak boleh? Gigi palsu boleh mbak, karena alasan kesehatan, hifzun nafs. Yang nggak boleh itu adalah behel, pengen cantik doang mbak. Contoh misalnya sulam alis, sulam bibir, tanam benang, itu nggak boleh. Tapi kalau ada unsur kesehatannya, boleh pak. Kayak elas, nggak boleh, ya kan? Nah, karena tidak ada unsur hifzun nafsnya di sana, oke? Okay? Kalau pakai kutek nggak apa-apa, tapi dihapus setiap mau berwudu, ya kan? Nah, paham ya? Oke, okay. Nah, Ustazah, apakah boleh malam Jumat wanita ziarah ke kubur anak? Tidak ada larangan wanita ziarah. Yang penting jangan tabaruj, jangan ngomong dengan ahli kubur, jangan curhat dengan ahli kubur, jangan minta doa dengan ahli kubur, ya. Ustazah, kalau pakai kutek henna, kalau dia inai, kutek henna maksudnya gimana? Kalau dia inai, dia masuk ke dalam kuku kayak pacar, itu nggak masalah. Dia kutek loh, kutek itu boleh tapi harus dihapus ketika mau berwudu ya. Oke. Kalau tanam benang nggak boleh, itu syubhat bahkan mendekati haram ya. Ustazah, oke, katanya ada kutek halal. Jadi gini, aku udah cari kutek halal itu. Jadi kutek halal itu maksudnya secara zatnya dia halal mbak. Dia nggak pakai najis babi, dia nggak pakai lemak babi. Tapi ketika diaplikasikan ke kuku mbak, dia nggak masuk ke dalam kuku mbak. Dia dikikis itu bisa. Loh katanya tembus nanti air wudhu itu ke kuku. Ya takut kita mbak. Mbak boleh pakai kutek ya. Boleh pakai kutek silahkan. Tapi kalau wudhu hapus. Itu aja pesanku. Karena dalam dalil dikatakan siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Maka akan digugurkan dosa-dosa pada wilayah yang dia hapus. Silahkan pakai kutek. Gak masalah. Mau ini hitam, biru, kelabu, jingga, ungu, pink, kuning. Gak masalah mbak. Yang penting dihapus ketika berwudhu. Ya, nah kalau mau juga dan gak dihapus ya itu pilihan teman-teman semuanya. Ustazah, oke, imam baca kunut, kita hapus-hapus aja, boleh gak? Kita amin-amin aja, gak masalah. Diam pun gak masalah. Oke, nah kalau gigi palsu permanen gak usah dilepas karena secara hukum gigi palsu itu alasannya kesehatan, hifzun nafs, gak masalah ya. Dan dihapus pun nanti menyakiti hati dia mbak, oke ya, menyakiti dia nantinya. Oke, menghalangi anggota wudhu kutek itu benar sekali. Jadi boleh pakai, aku gak larang teman-teman pakai kutek, tafadhol. Tapi setiap wudhu harus dihapus atau pakai setiap haid aja lah. Oke ya, nah kayak gitu ya. Ustazah, suami suka main biliar, istri tidak suka, harus gimana? Negosiasi aja ya. Secara hukum main biliar itu sesuatu kalau seandainya ada unsur wanita buka aurat di sana, minum minuman keras, tentu kita meramaikan itu nggak boleh, ya kan? Oke, saya ada luka, kalau wudhu nggak disiram, nggak masalah. Ada luka perban di sini ya, lalu kemudian ini bernanah, berdarah, nggak usah kena wudhunya, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, sama-sama Mbak Erna, terima kasih semoga suka ya dengan madunya. Ustazah, oke, pasang pen, kalau pasang pen itu kan alasannya kesehatan Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya, yang tidak boleh itu adalah tanpa alasan kesehatan. Coba aku jelaskan pelan-pelan ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa jangan pakai behel? Karena berubahnya, karena permanen nanti berubahnya. Kenapa jangan pakai elas? Karena tidak bisa dihapus seketika. Dia bisa dihapus dalam waktu yang lama. Kenapa nggak boleh tanam benang? Karena nggak bisa dihapus dalam waktu yang lama. Kenapa nggak boleh kita itu pakai rebonding, smoothing? Karena lama kembalinya seperti semula. Kenapa nggak boleh ngecat rambut? Karena dia berada di atas rambut ya. Tapi kalau dia henna, dia masuk ke dalam rambut nggak masalah. Kenapa boleh pakai kutek? Karena bisa dihapus. Sesuatu yang bisa dihapus dibolehkan dalam agama Islam. Tetapi kalau dia merubah secara permanen, haram. Semi permanen itu syubhat. Nah kayak gitu teman-teman konsepnya. Contoh lagi apa namanya? Kayak behel. Itu
tergantung. Kalau alasannya adalah kesehatan, itu boleh. Contoh, Bu, kalau ibu nggak pakai behel, nanti gigi ibu akan gempa bumi, ada tsunami. Nah, ibu pakailah, gitu kan? Nah, kalau ada peradangan misalnya. Tapi kalau seandainya tidak ada peradangan, kita cuma pengen cantik doang, nggak boleh. Bulu mata palsu, boleh, tapi dicabut. Karena kan bisa buka pasang, boleh, nggak masalah. Kalau bisa buka pasang, boleh. Pep, nanti wudhu lagi. Kutek boleh, nggak jadi masalah ya. Kutek boleh, nggak jadi masalah. Tapi dihapus nanti kalau wudhu dihapus lagi. Jadi intinya kaidahnya adalah kalau dia lama kembalinya seperti semula jangan. Tapi kalau seandainya dia itu bisa dihapus silahkan. Nail art silahkan. Bisa, yang penting dia harus dihapus ketika ngambil wudhu kalau dia menutupi bagian wudhu. Oke. Nah, kalau cat rambut pakai henna yang merah-merah itu nggak apa-apa karena dia masuk ke dalam batang rambut, oke? Maskara nggak apa-apa, kan bisa dihapus, Mbak, nggak apa-apa. Lipstick yang nggak apa-apa, kan bisa dihapus, ya. Oke, bulu mata sampai 4 bulan itu syubhat, jangan. Kalau boleh pakai elas, aku yang pakai duluan. Ya kan, aku yang pakai duluan. Cantik kali orang kalau pakai elas tuh guys, ya. Secara manusiawi aku suka, tapi kan nggak bisa kita pakai. Karena kenapa? Karena syubhat hukumnya. Oke, korek alis nggak boleh karena lama kembalinya. Kalau pensil alis boleh karena bisa dihapus. Paham kira-kira? Oke, paham ya kira-kira? Rebonding untuk suami tetap nggak boleh. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Nggak bisa niatnya benar, caranya salah. Oke, niat kita menyenangkan suami, tapi dengan cara melanggar syariat nggak bisa. Oke, sudah paham kira-kira? Oke, sudah paham kira-kira? Kalau paham bilang paham, ya. Oke. Waduh. Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau alis jangan, karena dia kembali seperti semula. Sebentar ya teman-teman ya, kita pakai kamera depan ya. Ini mati dia. Oke, dah siap ya. Oke, baik-baik di situ. Aku coba ke kamera depan dulu ya, sebentar ya. Ini kita kamera depan. Oke, kamera depan aja ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau cabut alis nggak boleh, kan lama kembalinya seperti semula, ya kan? Kalau dirapiin dengan sekedar pensil boleh ya. Kalau sekedar pensil boleh ya. Ustazah, kalau toning rambut itu gimana? Coba lihat faktanya dulu. Rambut semir penghitam rambut nggak boleh, haram ya. Kalau rebonding syubhat karena dia akan kembali seperti semula, tapi lama ya. Banyak kali gaya kawan-kawanku ini. Tuning rambut lah, rebonding lah, smoothing kalah pula aku jadinya ini. Oke, kalau rebonding nggak boleh Mbak, karena dia lama kembalinya seperti semula Mbak ya. Oke, cukur alis apalagi nggak boleh. Tapi kalau sekedar merapikan dengan cara pakai pensil atau pakai sisir nggak masalah. Cabut uban makruh, sulam alis memang nggak boleh dalam agama ini ya. Kalau teman-teman memang udah terlanjur melakukan yang lalu biarlah berlalu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jadi gini, kalau seandainya dia itu seperti kembali seperti semulanya cepat, itu nggak apa-apa. Bedak, lipstick, maskara, eyeliner, blush on itu nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah ya. Dah, coba kita kalau nggak pakai ini ya, itu nggak masalah ya. Gimana kalau suaranya aku kayak gini teman-teman? Aman ya. Aman ya kalau suaranya kayak gini ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, aman ya. Nah, gitu. Dah. Tapi kalau seandainya teman-teman smoothing, rebonding itu kan lama kembalinya. Kalau lipstiknya waterproof harus dihapus ketika mau sholat, nggak bisa dipertahankan. Ya, kalau lipstiknya dihapus
Kayak di kendaraan suaranya. Masa iya sih? Aku nggak ada apa-apa loh di sini. Oke. Gimana kalau kayak gini guys? Gimana? Oke. Gimana kalau kayak gini guys? Gimana? Oke. Gimana kalau kayak gini? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, agak dengung. Kenapa? Oke, dah. Aman ya, bagus ya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau tambal gigi nggak apa-apa, kan alasannya kesehatan ya. Kalau tambal gigi nggak apa-apa, kan suaranya kan apa ya, kan namanya adalah bagian dari kesehatan ya. Oke, gitu aman ya. Oke. Kalau KB masih ada ulama kontemporer yang mengatakan boleh. Tapi kalau steril itu status hukumnya memang haram kecuali alasannya kesehatan ya. Smoothing, rebonding jangan mbak ya. Karena itu lama kembalinya seperti semula. Intinya gini mbak. Ya kalau seandainya dia langsung kembali seperti semula dan bisa dibuka pasang boleh. Tapi kalau seandainya lama kembalinya jangan ya. Oke. Udah aman ya. Kalau tanam bulu mata nggak boleh karena itu lama kembalinya seperti semulanya ya. Ustazah kalau seseorang pakai pen, kalau pakai pen sebenarnya nggak dibuka nggak masalah karena alasannya kesehatan ya. Karena pen itu dibolehkan secara hukum syariat, gigi palsu dibolehkan secara hukum syariat ya. Nah, paham ya? Nanti teman-teman bisa lihat rekaman daripada live ini di video aku ya, di YouTube-nya aku. Ya, karena dari tadi kita mondar-mandir ke pen dan seterusnya. Oke ya. Oke, Ustazah, gimana ibu bilang anak durhaka, orang tua gimana maksudnya? Oke, kalau pakai minyak rambut boleh. Jadi intinya gini ya, teman-teman, ya coba perhatikan sebentar. Perhatikan rumusnya, nggak usah lihat kasusnya. Caranya seperti ini. Kalau dia itu kembali seperti semula, oke? Kalau dia kembali seperti semula, itu hukumnya boleh. Contoh, kenapa pakai bedak boleh? Karena dia adalah bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa dia pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Maskara bisa dihapus. Tapi kalau seandainya tidak bisa dihapus, ya lama kembalinya seperti semula, jangan ya. Gak masalah ya. Oke, gak masalah. Ustazah siap Mbak Rukoyah, Mbak Najwa, Mbak Azmi, Mbak Anita ya. Jadi sedekah subuh kasih ke orang nggak masalah ya. Ustazah, Zah live lagi ya, sering-sering ya Zah. Iya aku setiap saat aku nge-live sih Mbak. Makhluk live aku ya Mbak. Ustazah, amin ya Mbak Dino ya. Oke, kepo aku Mbak Frida. Ustazah, apakah kita sewakan rumah ke non muslim? Kalau menyewakan rumah ke non muslim nggak apa-apa. Intinya mbak, kalau dia sewa menyewa itu hukumnya boleh. Jual beli dengan non muslim boleh. Ya, pinjam meminjam dengan non muslim boleh. Kemudian hadiah menghadiahi boleh. Jual beli boleh dengan non muslim. Nah itu boleh. Siap Mbak Indra, itu boleh. Misalnya nih ya. Nah, kita punya ruko kita disewa oleh non-muslim. Orang non-muslim menyewa ruko kita. Ya, kita pinjam laptop non-muslim. Kita merental motor non-muslim. Sewa menyewa, upah mengupah semuanya boleh ya. Sewa menyewa, upah mengupah semuanya boleh ya. Oke, nah apa hukumnya suami lupa sholat sakit stroke? Dia udah pikun belum mbak? Kalau dia udah pikun dia tidak wajib sholat ya. Tapi kalau dia belum pikun dia wajib sholat. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja sholat dalam keadaan baring kalau dia lagi stroke. Tapi kalau dia udah pikun nggak wajib. Ustazah, oke, sholat malam kan banyak tuh. Setiap sholat kita kan harus berdoa. Nggak juga, boleh selesaikan semuanya dulu, baru di akhirnya zikir dan doa juga nggak masalah ya. Oke, Ustazah, iya wanita rambut
Warna rambut bagi wanita, kalau dia henna boleh. Henna yang teman-teman beli di Mekah, yang warna-warna hijau, yang warna-warna yang warna merah, yang dia masuk ke dalam rambut, itu boleh ya. Ustazah pas lagi mandi nifas dulu nggak ngerti doanya. Ya udah, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita perbaiki ya. Ustazah, saya bekerja tapi pinjam uang gaji saya belum dikembalikan. Pertanyaannya apa Mbak Farida? Coba ya. Ustazah, pinjam uang gaji saya belum dikembalikan. Yang pinjam siapa? Siapa Mbak Anjani ya? Oke, pokoknya kayak gitu lah guys ya. Coba tulisannya diselesaikan sampai akhir ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah habis takbir langsung Al-Fatihah. Apakah baca takbiratul ihram dulu? Takbir itu kan takbiratul ihram wajib, takbir pertama. Cuman kalau pertanyaannya apakah harus baca iftitah? Tentu tidak. Iftitah itu kan sunnah pada semua jenis sholat. Jadi iftitah itu tidak wajib. Ya, jadi kalau teman-teman yang penting takbir, setelah itu teman-teman langsung baca Al-Fatihah nggak masalah. Karena iftitah itu bukan rukun sholat, dia cuma sunnah sholat aja. Kalau sedekah subuh ke orang itu aja nggak apa-apa ya. Kalau orang koma 2 hari nggak sholat, apakah tetap berdosa? Tidak berdosa. Kalau dia koma, dia tetap tidak berdosa. Karena diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, pingsan sampai dia sadar ya, atau pikun sampai dia sembuh. Ustazah, saya puasa semalam nggak sampai maghrib soalnya datang bulan, jadi nggak full 3, nggak jadi masalah Mbak ya. Ustazah, betulkah sholat yang tinggal harus dikodo? Kalau dia ingat kodo, kalau nggak ingat bertobat ya. Ustazah, perceraian di hadapan Allah itu gimana? Abghadul halal indallah talak. Sesuatu yang dibolehkan tapi Allah tidak suka adalah talak. Maka talak itu hanya dilakukan jika rumah tangga itu tidak bisa lagi mendatangkan kebaikan. Jika rumah tangga itu masih bisa mendatangkan kebaikan, maka hukumnya boleh ya. Gimana kalau suami sudah gak pernah sholat, puasa, dan istri udah selalu mengingatkan tapi dia tidak mau juga? Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Karena yang memberi hidayah bukan kita. Yang memberi hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Ustazah, cara kirim Al-Fatihah pada 5 anak. 1 kali baca untuk 5 anak nggak apa-apa ya. 1 kali baca untuk 5 anak nggak masalah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini dengan Al-Fatihah ini dapatlah pahalanya fulan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau tahajud jam 2 malam tapi belum tidur. Tidur dulu baru tahajud, itu bukan soal sah dan tidak sah, tapi soal afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Bangun kesiangan karena semalam batuk-batuk, jam 7 baru bangun. Ya, tetap wajib sholat walaupun bangun jam 7. Persoalan suami kalau nikah lagi, istri sudah meninggal dengan janjinya dulu. Hakim, oke, jangan berjanji. Aku nggak akan nikah lagi kalau kamu meninggal, jangan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita nggak sanggup menahan nafsu syahwat ya. Bolehkah mandi besar pakai air hangat? Boleh, usahakan jangan mateng ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kemarin datang haid. Saya mau mulai puasa Senin, boleh. Yang penting 3 hari setiap bulannya, di awal dan akhir bulan juga bisa. Tapi lebih bagus 3 hari di 13, 14, 15 ya. Lebih baik di 13, 14, 15. Tapi kalaupun mau di akhir bulan Safar nggak masalah. Ustazah, anak bayi di akikah, rambutnya apa wajib ditimbang? Wajib enggak, dianjurkan iya. Ustazah, saya niat aja ibu saya umroh, usia 77 tahun dan harus pakai kursi roda. Silahkan, banyak kok orang pakai kursi roda, aman saja. Kursi rodanya bisa disewa atau minta dorongkan dengan orang yang ada di sana. Minta tolong aja sama travelnya. Apa bisa jamak qashar jika mudik dengan jarak 90 kilo? Silahkan, di atas 89 kilo udah bisa ya. Ustazah, niat sholat mendahului sebelum waktunya.
Sebelum waktunya ini apa maksudnya? Waktu apa? Oke, Ustazah, apa hal yang mana Mbak Indri? Mbak Indri pertanyaannya terputus ya. Ustazah, kalau puasa Daud pas hari Jumat harus digabung puasa hari Sabtu. Apa cukup Jumat aja? Puasa Daud kalau sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kalau puasa Daud itu udah terjadi sebelumnya. Puasa Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak gitu kan. Nah, puasa Daud kalau status hukumnya adalah sehari puasa sehari enggak, maka ketika dia ketemu hari Jumat sendiri, Sabtu sendiri enggak apa-apa. Yang penting teman-teman tidak boleh memulai puasa Daud di hari Jumat, itu aja. Terima kasih tanya jawabnya saya, dan terima kasih selalu mengingatkan di video sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, apa pendapat tentang apologet Islam? Wallahu alam, saya tidak tahu faktanya. Ustazah, subuh kesiangan, apakah niat sholat subuhnya pakai kodo? Enggak, ya sholat seperti biasa saja. Jangan keseringan, nanti lalai ya. Ustazah, oke, sebentar. Jika sholat berimam, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Tidak juga, tapi baca pada dasarnya, base-nya baca. Jadi gini, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem, ya dong. Saat imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem dong, ya. Ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah, kan gitu kan? Tapi ketika imamnya udah selesai ayat pendek, dia ruku, si makmumnya belum selesai Al-Fatihah, maka makmum ruku ikut imam. Nggak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya, nggak apa-apa. Apa hukum suami istri udah tahu istri kerjanya pijit dan tapi suami bertahan untuk anak? Kalau dibiarkan maka suaminya berdosa. Hasukutul haram, haram. Yang mendiamkan kesalahan sama dengan pelaku kesalahan itu. Ustazah, oke, uang belum dikembalikan tapi belum digaji sama juragan, minta, karena itu haknya kita ya. Ustazah, ketika puasa Daud dan kemudian membatalkan puasa, besok puasanya bisa ya. Sakit hati sama suami tidak memenuhi kebutuhan, saya marah, tidak mau komunikasi lagi. Maka ketika suaminya tidak menafkahi, maka sebenarnya Mbak tetap harus melayani. Ketika suami terus tidak menafkahi berbulan-bulan, maka kalau kita baca dalam sigot nikah, ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, lalu kemudian istri tidak ridha, maka suaminya berdosa dan dibolehkan menggugatnya, ya. Oke, gitu ya, dibolehkan menggugatnya, dibolehkan, bukan dianjurkan ya, kecuali kalau ridha ya. Ustazah, ada iparku pinjam uang sampai saat ini belum dikembalikan. Ya, kalau diminta dia marah, berarti ada dua sebab teman-teman semua ya. Yang pertama diikhlaskan supaya dia dapat pahala. Kedua tidak diikhlaskan supaya kita dapat pahala. Kedua tidak diikhlaskan, yaitu nanti di akhirat dia akan menggantinya ya. Ustazah, suami saya tidak menafkahi, usahakan ridho ya. Oke, istri saya meninggal Ustazah, tuh kata Mas Nurdin tuh ya. Mas Nurdin sedih istrinya meninggal itu ya teman-teman ya. Jadi yang masih ada, pertahankanlah suami istri itu ya. Intinya gini, rumah tangga itu usahakan mendatangkan kepada ibadah, jangan sampai terjadi dosa. Kalau berdosa terus ya udahlah, ngapain dipertahankan. Tapi usahakanlah rumah tangga bisa menjadi ajang untuk ibadah ya. Ustazah, oke, yang lalu biar berlalu ya Mbak Yesi ya. Ustazah, kalau orang utang nggak mau bayar, ditagih 3 tahun, itu gimana? Ya, nanti pilihan kita, apakah kita ikhlaskan kita dapat pahala. Kalau kita nggak ikhlaskan, maka di akhirat dia akan mengganti dengan amalnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, menolong kucing yang mau mati,
tolonglah. Aku sering melakukan itu. Kucing mau mati, tolong sembuhkan, ya. Atau misalnya ada kucing mati, kemudian dikuburkan walaupun tabrak lari, nggak apa-apa. Ustazah, saya sudah 3 tahun tidak pernah dinafkahi. Saya mau cerai, tidak mau diceraikan. Baik, gini, selama Mbak tidak mau dinafkahi, tidak dinafkahi, selama itu suami Mbak akan berdosa, Mbak. Karena menafkahi istri itu statusnya fardu ain. Mbak mau pisah, dia nggak mau. Pisah dengan suami, tidak dengan meminta pisah, enggak. Kalau pisah, kalau Mbak yang minta pisah, Mbak harus pergi ke pengadilan. Buka dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nanti Mbak namanya gugat cerai. Tapi ini bukan saran ya. Mbak gugat cerai, nanti akan ada persidangan baru jatuh talak. Jadi kalau sekedar Mbak aku mau minta pisah nggak bisa ya. Oke, Ustazah, bisakah zakat mal diberikan ke saudara? Bisa, selagi dia fakir atau miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau bisa jangan cerai. Oh jelas ya, jelas. Kalau bisa jangan berpisah. Tapi gini konsepnya ya. Ketika rumah tangga itu mendatangkan kepada dosa, aku tentu nggak boleh bilang tetap bertahan dalam dosa kan. Itu masalahnya kan. Suaminya selingkuh, tidak menafkahi, berdosa suaminya. Istrinya tidak melayani, berdosa lagi istrinya. Istrinya mencaci, kemudian suaminya menghina pula. Iya kan, berdosa lagi, ya kan. Kemudian istrinya berdusta, suaminya itu dosa tuh jadinya. Udah dosa nggak apa-apa pisah. Daripada bertahan dalam dosa. Iya kan? Nah, apapun dosa di dunia ini tinggalkan. Ada teman-teman ngantarkan kita kepada dosa. Jangan mau berteman sama dia. Tapi kalau rumah tangga masih bisa dijadikan sebagai ruang ibadah, itu pertahankanlah, ya. Sekedar dia nggak sholat, ya, tapi dia nggak ngelarang kita sholat, itu pertahankanlah. Ustazah, kalau disuguhin makan sama non muslim kita makan apa jangan? Tergantung makanannya. Kalau seandainya makanannya itu adalah seperti KFC, makan. Tapi kalau makanannya itu dimasak, coba perhatikan dulu. Apakah dia adalah bagian dari dia makan babi gak? Kalau dia makan babi jangan. Kalau dia nggak makan babi lanjutkan. Karena nggak semua non muslim nggak makan BAB. Ustazah, berzakat kepada anak kandung yang fakir jangan. Fakir, anak kandung tidak boleh zakat ke dia ya. Ustazah, sebentar ya. Saya kehilangan uang yang begitu banyak, tapi istrinya nggak ikhlas. Istri siapa yang nggak ikhlas? Yang nggak ikhlas istri siapa? Iya, takutnya tempat masaknya nggak halal. Kan bisa ditanya. Dia makan BABI nggak? Banyak kok non muslim yang nggak makan BABI. Ya, Ustazah, bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar ya guys. Ustazah, sebentar ya. Anak saya meninggal 14 tahun. Jika kita kirim doa buat dia, itu boleh nggak? Jika kita kirim doa buat dia, itu boleh dong. Ya, nanti kalau kajiannya sore, kita hari Minggu, cuman sore. Tolong jelaskan dosa itu dosa nggak? Apa ini anakku lah? Astagfirullah. Susah kali pertanyaannya, lebih susah daripada ujian hidupku nih guys. Coba ya, aku baca pelan-pelan. Tolong jelaskan dosa itu apa ini anak, aku lagi ikut dengerin tanya dosa itu apa. Cobalah teman-teman, ini lebih sulit lah dibanding ujian hidupku lah. Iya kan, kayak gitu kali lah. Tolong jelaskan dosa itu apa ini anak aku lagi ikut. Oh, dosa itu apa? Astagfirullahaladzim. Dosa itu adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah. Sesuatu yang melanggar ajaran Allah, sesuatu yang melanggar tuntunan Allah, itu dosa ya nak. Dosa contohnya nak ndak sholat itu dosa nak, marahin orang tua itu dosa nak,
ya, kemudian marahin anak itu, marahin anak juga dosa ya nak, kayak gitu. Melawan orang tua itu dosa ya nak, oke gitu ya kan. Nah itu nggak ada titik komanya soalnya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Alsyah ya. Oke. Oke sebentar ya, aku baca dari sini. Oke, Ustazah, oke ya, siap Mbak Eci ya, oke, siap Mbak Wahidah. Jika belum akikah, bolehkah kita berkurban? Boleh teman-teman, nggak ada hubungannya. Kalau belum akikah, kita boleh berkurban. Anak saya meninggal 14 tahun, jika kita kirim doa tanpa binti, sampai nggak doa kita? Sampai dong, nggak ada masalah ya. Oke, izin untuk haid yang nggak lancar yang mana apanya? Ustazah, oke sebentar ya. Gimana nutup hutang bank anak, hukumnya gimana? Kalau mengebom hutang bank anaknya boleh, tapi kalau mendukung dia untuk membayar hutang ribanya nggak boleh. Misalnya nih dia mau hutang riba, kita bolehkan jangan ya. Ustazah, jika ibu saya ngompol di Pampers saat rangkaian ibadah umroh itu gimana? Kalau tawaf nggak boleh, kalau tawaf harus diputuskan. Misalnya dia udah dawaf 3 kali, dia bilang aku pipis, bawa dia ke kamar mandi, bersihkan, pakai pempas baru, lanjut lagi tawafnya 4 kali. Tapi kalau tak sa'i nggak ada masalah ya. Tawaf itu boleh terputus kok guys. Tawaf itu boleh terputus kok guys ya. Tawaf dulu, lalu kemudian setelah itu dia pipis dulu, kemudian buang pampersnya, ganti tawaf lagi 4 kali ya. Sholat sebelum azan, apa harus mengulang sholat? Jelas ya. Contoh, azan jam 12:20 di waktu zuhur. Kita kaget-kaget bangun jam 12 langsung sholat. Selesai sholat rupanya orang udah azan, harus diulang. Karena azan adalah syarat sahnya sholat ya. Ustazah, oke aman ya. Ya, apa hukum istri pergi dari rumah berlindung ke tempat keluarga karena suami suka ngamuk-ngamuk? Nggak apa-apa, silahkan. Itu hibzun nafs, menjaga diri. Kalau suaminya nggak ngusir, belum jatuh talak, istirahat aja dulu di rumah orang tua kalau udah parah banget ya. Ustazah, temen jualan modal 50.000, dia ngasih untungnya boleh nggak? Modal 50% dari mbak, dia kasih untung, nggak ada masalah. Itu namanya kerjasama ya. Kalau lagi sholat ada azan, abaikan ya. Nyimak sambil goreng ikan, oh sama dong Mbak Nursiah ya. Ustazah, oke. Istri yang sudah berpisah tapi belum resmi cerai, tapi istri udah nikah lagi. Walaupun belum resmi dari pengadilan, yang penting suaminya udah ngomong talak. Ketika suaminya udah ngomong talak kayak gitu, maka itu udah jatuh cerai. Terus kapan, siap Mbak Alwi ya, Pak Alwi ya. Lalu kapan si perempuan ini boleh menikah lagi setelah habis masa iddahnya 3 bulan? Walaupun belum lulus di pengadilan, berarti mereka nikah syiri. Ditalak istri sekarang, ada masa iddah 3 bulan, lalu kemudian setelah masa iddah dia nikah dengan orang lain, maka dia tidak berdosa. Kecuali bapak nggak pernah ngomong talak dan dia tidak pernah menggugat, lalu dia nikah dengan orang, berarti dia punya suami 2. Paham nggak kira-kira? Oke. Hukum minum obat penahan umroh saat haid nggak apa-apa. Ulama udah sepakat umroh haid boleh minum obat penunda haid. Saya gitu ya. Ustazah, perempuan ke masjid ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Maka perempuan itu boleh ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid ya. Aman ya. Apa hukumnya istri menceraikan? Nggak masalah jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah. Itu aja intinya guys. Karena hidup kita ini kan ibadah. Kalau rumah tangga bikin kita berdosa terus, boleh dong kita sendiri untuk mencari ibadah yang lebih bagus. Tapi ketika rumah tangga itu justru bisa menjadi ajang kita lebih sabar, lebih ajang bisa kita latihan, ya kita mampu, kita tahan, tentu lebih bagus, ya dong. Ustazah, kalau sholat tahajud setelah sholat isya jangan, tidur dulu baru tahajud, ya kan?
Oke, Ustazah. Oke, istri tidak dinafkahi lahir batin, tapi tidak ditalak lebih dari satu tahun. Apa udah termasuk talak? Enggak. Talak itu cuma terjadi karena 4 saja. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Cuma itu aja. Kalau suami tidak menafkahi bertahun-tahun gitu, maka kemudian atau nggak ketemu 2 tahun, tapi suaminya nggak ngomong talak, istrinya nggak menggugat, maka mbak sah istri dia. Ya, Ustazah kerja tiba-tiba keputihan. Wah, kalau keputihan harus cebok setiap sebelum berwudu. Ustazah nanti celananya nggak usah dipakai ya. Ustazah, oke, gaji saya lebih daripada suami dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Hukumnya apa? Hukum bagi mbak adalah sedekah. Berarti mbak bersedekah untuk suami. Nggak ada masalah. Kalau mbak ikhlas bagus aja. Sama dengan Sayyidatina Fatimah. Fatimah itu seumur hidup selalu membantu keuangan rumah tangga daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi wanita itu ada beberapa karakter. Pertama, karakternya Khadijah. Khadijah itu selalu membiayai, Khadijah itu lebih kaya daripada suaminya dan sering membantu ekonomi dari Rasulullah. Yang kedua adalah Fatimah yang selalu bekerja, tidak lebih kaya tapi selalu bekerja. Atau yang kayak Aisyah, cuman makan tabungan atau makan uang suami, boleh ya. Ustazah, tapi celananya nggak boleh dipakai Mbak Ankia. Kalau udah keputihan, celananya udah nggak bisa dipakai sholat ya. Jadi teman-teman boleh nggak pakai celana saat sholatnya aja ya. Ustazah, kalau sholat witir sesudah tahajud boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat witir setelah tahajud boleh, nggak jadi masalah. Boleh Mbak Mama Jannah setelah ini ya. Ustazah, ibu saya stroke. Oh, stroke bisa nanti setelah ini ya Mbak Kurnia. Setelah tanya jawab ini ya madunya ya. Ustazah, aku bisa Aisyah, Fatimah dan Khadijah. Siap Mbak Frida. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah dibaca sholat tahajud di sudut terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat subuh suka telat jam 8, apa bisa sholat? Harus sholat di jam berapapun teman-teman terbangun ya. Harus sholat di kapanpun teman-teman terbangun ya. Oke, tapi tetap berdosa kalau lalai. Saya punya utang puasa Ramadan, tapi lupa. Kalau lupanya di tahun ini, boleh ambil angka yang paling tinggi. 7 atau 8 ya, 7 atau 8 ya, anggap aja 8 ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Mazi itu ikhtilaf ya. Umar bin Khattab pernah melakukan itu, Rasulullah membiarkan. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita biar belajar bersama di akun ini ya. Oke ya. Kalau kita salam terakhir langsung atau ada jeda? Ada jeda. Oke. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya mengkafirkan orang berdosa besar? Mana boleh kita mengkafirkan orang? Kata dalil Rasulullah pernah menyatakan bahwa lebih aku benci, lebih aku ridhoi runtuhnya Ka'bah daripada sesama muslim saling mengkafirkan. Kalau ada orang mengkafirkan orang lain atau seorang ulama mengkafirkan ulama lain, bukan ulama itu ya, bahwa lebih aku ridhoi runtuhnya Ka'bah daripada sesama muslim saling mengkafirkan. Jangan kita baru tahu apapun ilmu terus kita udah kafirkan orang. Kita baru belajar 3 tahun 4 tahun lalu kita kafirkan sesama muslim, nggak boleh ya. Kita nggak boleh menghakimi siapapun ya. Nah, tugas kita cuma mengingatkan saja. Tidak boleh kita menghakimi orang, menilai orang, menjadi hakim atas diri orang. Ya, tidak boleh ya. Kan ini terbukti ya, kita tuh harus berbaik sangka. Suatu ketika ada sepupu daripada anak angkat daripada baginda Nabi yang sedang berperang.
ketika dia hampir menembus dada orang kafir, lalu orang kafir ini syahadat. Pedang udah di sini nih, lalu syahadat orang kafir nih. Tapi dia nggak percaya nih. Dia menganggap ini orang nih syahadat ini karena takut dibunuh aja nih. Tahu-tahu dia bunuh betulan. Nyampe di kota Madinah, dia cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya melihat ada orang kafir yang ketika aku mau tusuk dadanya, dia syahadat. Lalu engkau apain dia? Kata Rasulullah, saya tetap bunuh dia. Loh kenapa? Saya curiga itu. Jangan-jangan dia masuk Islam karena takut dibunuh. Rasulullah marah. Ya, bahwa Rasulullah marah. Bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak boleh meragukan keislaman seseorang. Orang yang tadinya non muslim masuk ke dalam Islam, kita ragukan keislamannya, tidak boleh. Kita ragukan keislamannya, tidak boleh, ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustaz ya, anak perempuan gak sunat gak apa-apa ya. Oke, Ustaz ya, kalau bacaan sholat kita itu aja gak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Kalau bacaan sholat itu aja nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebaiknya sholat sunat dan wirid perlu witir dan doa dibaca sekaligus apa satu persatu? Sholat dan witir apa nih maksudnya? Coba. Oke, ditunggu ya Mbak Racun ya. 7 hari belum sampai, ditunggu ya. Oke, iya. Aku punya hutang emas 13,5 gram. Dia mau nikah karena yang laki-laki tidak punya uang. Sama CX. Astagfirullahaladzim. Bagaimana membaca pertanyaannya nih guys? Yundaku hutang emas 13,5 gram. Sewaktu dia mau nikah karena yang laki-laki tidak punya uang sama CX. Astagfirullah. Apa nih pertanyaannya? Pokoknya coba titik koma ya teman-teman ya. Berat kali ujian dari dosenku siang ini guys. Ustazah, oke, jam berapa batas tahajud? Batas tahajud adalah azan subuh. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa untuk melakukan tahajud ya. Ustazah, iya. Oke, cek itu sama sekali. Coba bahasanya pakai titik koma terus bahasanya ditulis ya. Ustazah, siap Mbak Ella ya. Oke. Kalau kita mau sedekah banyak, mana pahalanya? Datang ke rumah ngaji atau ke rumah orang yang membutuhkan? Bebas. Kalau sedekah mah bebas aja ya. Ya, batas tahajud adalah azan subuh. Batas witir juga adalah azan subuh ya. Oke, Ustazah, saya pinjam uang juragan tapi belum digaji, apa saya kembalikan? Saya pinjam uang juragan tapi saya belum digaji, apa saya kembalikan? Tergantung jatuh temponya kapan. Kalau belum jatuh tempo, coba tahan dulu supaya Mbak dikasih gaji dulu. Kalau dia udah jatuh tempo, harus Mbak ganti. Karena antara gaji dan hutang itu dua bab yang berbeda. Kalau sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Frida. Kalau punya hutang kedua, kedua orang tua nggak ada, tapi nggak ada amanat dari orang tua ya. Kalau punya hutang kepada orang tua, maka teman-teman boleh menggantinya dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan, misalnya seperti itu ya. Oke, boleh seperti itu, boleh ya. Oke, Ustazah, iya siap. Udah sholat zuhur teman-teman, cepetnya lagi. Ustazah, gula darahku turun tapi tetap minum madu ya. Kalau diabetes madu akasia, tetap aja diminum Mbak. Tetap aja diminum madunya. Kayak diabetes, kayak hipertensi. Jadikan aja madu itu sebagai lifestyle. Kayak macam aku selalu minum madu walaupun aku sehat aja. Ya kan? Oke, Ustazah, kalau sudah ngambil wudhu terus terasa keluar pipis. Terasa atau beneran keluar itu 2 bab yang berbeda. Terasa atau beneran keluar itu 2 bab yang berbeda. Kalau cuman rasa-rasa, abaikan. Tapi kalau beneran keluar, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya berwudu lagi ya, berwudu lagi, lalu kemudian teman-teman ambil wudu lagi, lalu celana itu nggak boleh dipakai lagi ya. Ustazah, oke.